Hello everyone, this is Delita, and today I'm going to share a simple video on key concepts in translation studies. So today we're going to discuss about ethics, faithfulness, and also equivalence in translation. So I hope you stay safe at home. Mudah-mudahan virusnya COVID-19 segera berlalu dan kita kembali ke perkuliahan normal. But in the meantime, I hope that you can enjoy doing online learning. And I hope this video will help you understand some basic issues in translation studies. So this is quite basic concepts, some important issues that you need to understand first before you progress into a more complicated issues or concepts in translation studies. Okay, before we begin, I have 3 questions for you. The first one, I'm sure that I have also shared this somewhere in my previous materials, but I think I need to talk about this again and see how it is related to the issues or concepts that I'm going to talk today. So the questions are, in what language did you read your first Harry Potter? And then how did you enjoy an English or American movie? In particular, before you have fluent English like today. And ini agak kontekstual. So I'm adopting some current situation into our discussion. How is the early knowledge about the new coronavirus spread to the world from China? How many versions of the knowledge about COVID-19 have you seen circulating on the internet? In what forms, in what languages? I'm sure that in the past 3 weeks, you have seen a lot of videos educating people on what the new coronavirus is, what COVID-19 is, how can we avoid getting infected by the virus, and many other things, probably some videos on social distancing as well. So I believe that some of these videos have gone to your gadget, maybe on your Facebook, maybe on other social media platform, maybe being circulated by your students or your teachers or some of your colleagues in WhatsApp groups. So this is important to think about the situation in terms of our ability to spread the knowledge across linguistic barriers. So when the education about the alert about the new coronavirus comes from Wuhan, China, then not within like 2 months, all of the things that we need to know about the virus have been translated into so many languages across the world. So when you think about these 3 questions, you also think about how the works of translation are actually taking very significant roles in all of these 3 situations. Jadi misalnya pengetahuan kita yang terbarulah pengetahuan kita tentang coronavirus, the new coronavirus itu ternyata udah banyak terjemahannya ke dalam berbagai bahasa termasuk Indonesia. Jadi what we see here is the result of translation words. Mungkin some of you read your first Harry Potter in Indonesian language. Some of you also enjoy reading subtitles when you watch an American movie. Maybe we have the privilege to access some of the video launched by
the World Health Organization or WHO, but probably some people in the suburbs of Indonesia need that video is being translated into Indonesian language so they can absorb, they can understand what they need to do to help curb the virus. Okay, before we continue, I'd like to remind you of some historical facts of translation studies. So probably in some of our previous classes, I have mentioned about some historical facts of the development of translation studies as a formal field of study. Jadi bidang ilmu translation ini belum tua. Pertama kali muncul itu pada tahun awal pertengahan tahun 1970-an. So it's relatively new in comparison to other fields of study that emerged long before 1970s. But if you can think of some particular examples of how humans have been interacting with each other through languages, you will know for sure that the needs for translation have come long before it's being adopted as a formal field of study. Jadi jauh sebelum tahun 1970-an tentu kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain itu sudah menunjukkan beberapa jejak dari perkembangan kebutuhan akan penerjemahan. So the needs for translation dated back to the ancient times where ancient kingdoms attempted to communicate by decoding each other's languages and symbols. And then with some development, translation found its way in missionary activities. The needs for spreading Christianity, for example, including the translation of the Bible, and also then translation found its way to sciences, the transfer of sciences and knowledge and wisdoms, as well as in trades. So we can see that even though translation studies is a new field of study, the existence of translation as humans' activities have been going on long before it's being adopted as a field of study. Oke, jadi pada perkembangan awal-awal dari bidang studi penerjemahan ini adalah perdebatan antara apa sih yang menjadikan translation work itu proper atau good atau bagus. Jadi the first debates on translation occur in this like two spectrum. Are we going? Should we translate literally or should we translate freely? Apakah kita itu menerjemahkan dengan word for word or sense for sense? Artinya, apakah kita menerjemahkan dengan literally mengikuti apa yang ada di dalam source text atau bahasa sumber? Ataukah kita bisa menginterpretasi bahasa sumber kemudian menuliskannya di bahasa target dengan berdasarkan pemahaman kita tadi atau sense for sense. So let's take the most obvious example is the translation of Holy Scriptures, karena setiap kali dikasih contoh ini mahasiswa biasanya cepat relate dan bisa menjawab dengan lumayan tegas ketimbang contoh-contoh lain. Nah, ketika penerjemahan Quran, for example, or Bible,
apakah kita boleh memodifikasi agar misalnya masyarakat di pedesaan yang kurang paham dengan culture Arab dan sebagainya itu bisa lebih gampang menyerap apa sih isi Qur'annya? Ataukah kita harus strictly following the form of the source text, in this case Quran? So, seperti saya bilang, this is a debate that occur in pre-linguistic era. So it's before 1970s. Tapi kemudian kan para linguis juga ahli-ahli pada bidang yang terkait itu menemukan bahwa pilihannya tidak segampang antara milih antara word for word, menerjemahkan word for word atau sense for sense. Karena translation activities takes a lot more layers than only this choice. Jadi apa sih, belum lagi nanti menerjemahkan lebih jauh arti dari word for word dan sense for sense itu sendiri. So why does translation take a lot more layers than only the word for word versus sense for sense spectrum? Ini kembali lagi ke karakteristik bahasa, bahwa bahasa itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, sangat dipengaruhi oleh budaya, oleh hierarki sosial, oleh kelas sosial, oleh gender, oleh politik, seperti yang kita pelajari di dalam sosiolinguistik. Jadi, the way people are using language depend on from what social classes are they coming from, depends on their gender, some political agenda also reflect their effects on the way people use language. Misalnya kita lihat para politikus itu menggunakan bahasa tentu apabila mereka bertujuan untuk persuading the public, mereka akan menggunakan bahasa dengan tone, dengan gaya yang berbeda, dengan menggunakan ilustrasi yang berbeda daripada ketika mereka mungkin berbicara dalam konteks yang lainnya. Nah, karena layer yang mempengaruhi bahasa ini banyak sekali, maka wajar saja kita pikirkan bahwa layer yang mempengaruhi translation juga tidak hanya sekedar memindahkan meaning dari source text kepada target text sebagaimana adanya, karena itu akan sangat dipengaruhi nanti oleh untuk siapa kita menerjemahkan, siapa yang akan membaca hasil terjemahan kita. I will get into that point later on this slide. Ya. Contohnya beberapa contoh yang mungkin juga sudah saya bawa ke kelas tentang bagaimana bahwa perdebatan awal-awal yang antara word for word versus sense for sense itu sudah tidak memadai lagi. Itu contohnya you are reading an English novel, di dalamnya ada petikan, ada bagian yang menggunakan istilah for example, Friday the 13th di dalam novel bahasa Inggris. Nah, ketika kita ingin menerjemahkan ke bahasa Indonesia, for example, Friday the 13th tadi, kita harus berpikir apakah kita menerjemahkannya sebagai hari Jumat tanggal 13 gitu, ataukah kita mengambil sense-nya bahwa Friday the 13th according to the English audience means bad luck day. Apakah bad luck day-nya itu yang akan kita ambil nanti untuk para pembaca Indonesia, sehingga kita akan menemukan misalnya Friday the 13th itu nanti diterjemahan kepada Jumat Kliwon, misalnya seperti itu. Kemudian kalau contoh yang di buku yang saya lihat itu adalah penerjemahan Friday the 13th ini ke Spanish, because Spanish people do not relate to the existence, the terminology, the concept of Friday as bad luck day. Bagi orang Spanish, yang bad luck day itu adalah Tuesday. So we are having choices. Are we going to translate Friday the 13th into Friday the 13th in Spanish language, or are we going to modify into Tuesday the 13th, for example? Jadi ini contoh yang sangat besar sekali pengaruhnya dalam memahami kenapa translation itu tidak sesimpel memilih antara word for word dan sense for sense. Kemudian, for example, we have a cake recipe.
that includes the use of particular kind of cheese, seperti Parmigiano Reggiano. So how do you make sure that particular readership whose culture does not recognize different kinds of cheese can understand what kind of cheese they need to get? Contoh paling gampang itu misalnya kita ingin menerjemahkan resep kue ini untuk ibu-ibu rumah tangga biasa di Indonesia gitu, yang mungkin pengetahuan kulinerinya karena culture kita itu tidak mengenal cheese, apalagi berbagai macam cheese, maka kemungkinan besar kita akan memikirkan caranya bagaimana agar readership, target readers kita itu memahami jenis keju apa yang diharapkan, yang diminta oleh resep ini. Ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Kita bisa memberi penjelasan. We do some explanation of what Parmigiano Reggiano cheese means, what kind of cheese that is. Bisa jadi kita bikin footnote, kemudian kita jelaskan jenis keju apa yang dimaksud oleh resep tersebut. Bisa jadi kita bahkan sampai ke memang kalau memang dibutuhkan bantuannya adalah gambar, itu yang paling gampang. Apakah boleh kita lakukan? Nah, ini yang akan kita pelajari lebih jauh di dalam diskusi hari ini. Sejauh mana kita bisa intervensi pemindahan atau the transfer of meaning from one language to the other language. How much can we modify? How much additional explanations that we can insert to our translation? So that depends on what kind of target readers are we aiming at. Okay? Nah, in the past few weeks, probably you have seen a lot of memes related to COVID-19 circulating on your internet, di dalam Facebook, di dalam Twitter, di dalam Instagram, dan sebagainya. Ada saja memes yang lucu, yang mengandung bahasa-bahasa yang salah. For example, I'm showing you a picture about, I don't know where this is, but in the picture you can see that instead of using lockdown, people in this area using download. Jalan ini sedang di-download. Of course, we know that what they mean is lockdown. Kemudian ada juga yang ini baru di-share juga di salah satu WA group yang saya punya. Itu ada yang menyebutnya sebagai hand sanitizer, itu ditulis hand stabilizer. I don't know where they get it from, because hand sanitizer dengan hand stabilizer itu agak jauh. Cuma ya seperti ini terjadi. Jadi ada beberapa jokes yang bilang bahwa mungkin orang-orang di Indonesia, beberapa orang masyarakat di Indonesia itu tetap bandel, tetap keluar rumah, tetap tidak menerapkan social distancing. Mungkin karena kita terlalu banyak menggunakan terlalu banyak menggunakan istilah asing yang terlalu canggih, yang tidak dipahami secara cultural oleh masyarakat kita. Jadi misalnya, when the government orders Indonesian people to do social distancing, they need some further explanation, not only explanation about what social distancing is, but also some wisdom from that underlies the act of social distancing. Jadi nyuruhin orang untuk social distancing sementara mereka tidak punya konsep budaya tentang social distancing, for example, itu akan menyulitkan orang untuk memahami urgensi dari melakukan social distancing itu sendiri. Nah, di dalam konteks yang sangat baru ini, kita melihat bagaimana sebenarnya penerjemahan beberapa bahan-bahan berbasis sains yang terkait dengan COVID-19 itu belum maksimal, belum menggunakan wisdom yang berasal dari culture, dari target readers-nya. Jadi kalau saya pribadi, saya berharap mudah-mudahan ketika pandemi ini berakhir, orang sudah mulai melihat kemungkinan
penelitian ya yang menggali wisdom lokal dari masyarakat Indonesia, mungkin di beberapa region, tentang bagaimana mengomunikasikan konsep-konsep sains yang terkait dengan penanganan pandemik itu dengan menggunakan local wisdom, dengan menggunakan istilah-istilah yang berakar dari local wisdom tersebut. So we can hope that when the people better understand the concepts, they will obey the concepts more easily. So I think all of these examples point out that translation words are very important in society today. Jadi semakin ke sini kita melihat bahwa kebutuhan penerjemahan ini sangat multi-layer, sangat kompleks. It's not about transferring meaning from one language to the other language, but also maybe involve some modifications, some cultural understanding, cross-cultural understanding, yang membutuhkan lebih banyak lagi penelitian-penelitian terkait gitu. Nah, untuk melihat layer dari istilah-istilah penerjemahan ini sendiri, kita akan pakai salah satu definisi penerjemahan dari Jacobson tahun 2004 yang secara sederhana membagi translation itu menjadi 3. The first one is intralingual translation or rewording, and the second one is interlingual translation or translation proper, and the third one is intersemiotic translation or transmutation. So the translation that we know commonly falls into the second category, interlingual translation or translation proper. So it's a translation between languages. You see that Harry Potter's novels are being translated into Indonesian or into Indian language or into Thailand, into Thai language or into Tagalog, for example. So it's interlingual translation. Jadi ini translation yang kita kenal sebagai translation selama ini, between languages, dari bahasa asing ke bahasa asing lainnya, dari bahasa kita ke bahasa asing misalnya. Kemudian, tapi sebenarnya selain translation proper ini, kita juga punya translation within a language. Jadi penerjemahan di dalam satu bahasa. Contohnya bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Why do we need Indonesian to Indonesian translation? That is an important point that we need to discuss, I guess. Kemudian di luar itu juga selain translation within language, we also have intersemiotic translation or translation, the transfer of meaning from one media to other kind of media. Jadi contohnya kalau kita balik lagi ke ke COVID-19 ini, misalnya tadi beberapa hari yang lalu tuh saya lihat di internet ada saya lupa di mana, di Instagram rasanya. Jadi ada kayak kompetisi membuatkan video edukasi COVID-19 itu ke dalam bahasa daerah-daerah di Indonesia. Jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, kemudian mungkin Melayu, mungkin Palembang, mungkin bahasa Minang, dan sebagainya. Nah, ini tadi yang seperti saya diskusikan. So, it's easier for people to relate to the concept of COVID-19 if it's probably being communicated in the language that they are familiar with. Jadi, mungkin untuk kita yang punya privilege memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar karena level of our education, agak sulit kita memahami kenapa orang butuh penerjemahan ke dalam bahasa daerah. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, apakah menerjemahkan video COVID-19 dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa itu apakah termasuk intralingual translation atau interlingual translation? We can recall our knowledge about mutual intelligibility, bahwa people
stop speaking the same language when they find that they cannot understand with each other. That is a simple concept about how we define the same speakers of the same language. Speakers of the same language, I mean. Jadi di dalam hal ini tadi itu perdebatan lain bahwa apakah menerjemahkan video COVID itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa itu termasuk dalam intralingual translation atau sudah interlingual translation. Perdebatan itu mungkin nanti bisa kita diskusikan di luar video ini. Kemudian contoh yang lainnya adalah intersemiotic translation. Jadi ada beberapa pengetahuan tentang COVID-19 itu yang berasal dari scientific papers. Kita tahu bahwa coronavirus is not a new virus. That is why the one that comes in 2019 is called the new coronavirus, because this is a new type of coronavirus. Jadi saya dapat beberapa tautan tentang beberapa jurnal artikel on coronavirus. Jadi apabila kita ingin mengambil beberapa konsep penting dari coronavirus ini dari scientific paper tersebut, kemudian mengkomunikasikan konsep tersebut kepada pembaca yang berbeda-beda di Indonesia, probably we need not only interlingual translation, karena sebagian dari jurnal artikel itu ditulis dalam bahasa Inggris and then we have to translate it into Indonesian language. Tapi masalahnya kan tidak berhenti hanya pada interlingual translation saja. Akan susah sekali kita membayangkan bahwa ada orang nggak usah orang di kampung-kampung ya, orang di kota saja, ibu rumah tangga atau orang yang tidak terkait dengan ilmu sains, biologi dan sebagainya, itu bersedia membaca satu artikel jurnal tentang coronavirus. So what people did was translate some concepts in that journal article into media that is more communicative for general audience. Contohnya, konsep-konsep dalam jurnal artikel tadi diadopsi ke dalam bentuk video, ke dalam bentuk grafik. Kan beberapa kali pasti Anda ngelihat ya, ada grafik-grafik tentang what it means to flatten the curve, what it means to do social distancing so we can help flatten the curve so our hospitals are not being overwhelmed by sudden increase of patients that are being admitted to hospitals. Jadi beberapa konsep ini yang mungkin menggunakan bahasa yang sulit sekali atau kompleks yang dikeluarkan WHO dan institusi relevan lainnya itu jadi diterjemahkan ke dalam bentuk grafik, ke dalam bentuk model-model gambar yang lebih gampang. Bahkan beberapa konsep mungkin dibuatkan khusus untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi knowledge of how to fight COVID-19 may come from sciences, but it needs to be accessible by general public, including children and also probably perhaps illiterate people. So this education about COVID-19 comes handy in forms of videos, graphs, and simple illustration about social distancing, how to do proper hand washing, and many other practical guidelines of how we can help fight the COVID-19. So, dari contoh-contoh yang ada tadi saya bicarakan, sekarang kan pertanyaan yang muncul itu bahwa pendekatan kita, metode yang kita lakukan atau strategi yang kita lakukan dalam menerjemahkan itu selalu tergantung kepada beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah for whom do we translate. Tadi contohnya ketika kita pengen mengenalkan konsep tentang konsep kesehatan terkait COVID-19 tadi kepada anak-anak, apakah kita akan menggunakan terminology that we found in some journal articles? No. We want use that to teach our children about what it means to be infected by the new coronavirus. Jadi untuk anak-anak mungkin kita akan membuatkan
komik, for example, atau kartun, edukasi. Jadi udah banyak yang beredar juga kan, grafik-grafik yang gampang dipahami oleh anak-anak. Kemudian untuk kebutuhan siapa kita menerjemah gitu? Apakah kebutuhan industri, apakah kebutuhan government, apakah public education? Jadi hal-hal tersebut adalah hal yang harus kita consider ketika kita menerjemahkan bahan-bahan material dari scientific facts about COVID-19. Dan kemudian dari pertimbangan-pertimbangan inilah, and then we can justify why our translation looks as it is. So we justify why do we translate this journal article into graphs, for example. How can we justify why we translate this journal article based facts about COVID-19 into some cartoon for children. Oke. Kita tinggalkan itu sebentar, kita beralih kepada definisi penerjemahan yang banyak beredar, yang menjadi pegangan utama di dalam bidang ilmu penerjemahan. Jadi ada beberapa, ada NIDA tahun 1982 itu mendefinisikan translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message. First in terms of meaning and second in terms of style. And then Capot in 1965 defined that translation is the replacement of textual material in one language or source language by equivalent material in another language or the target language. And also there is one from Wales in 1982. The translation leads from a source language text to a target language text, which is as close and equivalent possible and presupposes an understanding of the content and style of the original. So in this three definition, we can see that one of the consistent concept is equivalence. What it means by equivalence. Jadi ini yang akan menjadi definisi dari penerjemahan. Penerjemahan itu bukan mengalihkan bahasa dari let's say Indonesian to English. Jadi bukan mengalihkan meaning sebagaimana yang tersedia pada bahasa sumber ke dalam suatu bahasa target. Jadi translation, kita kembali lagi ke awal tadi, translation itu mungkin juga melibatkan modifikasi, juga melibatkan perubahan-perubahan. Apa yang ada di target di source text itu mungkin tidak seperti itu exactly yang akan kita transfer ke dalam target text. Kenapa? Ya karena tadi berbagai macam alasan tadi kita akan mempertimbangkan siapa yang akan baca, siapa yang akan menjadi readership dari terjemahan kita. Who is our target readership? Itu yang utama yang akan mempengaruhi. Jadi yang kita ambil, yang kita jadikan pegangan itu adalah if we can create equivalent messages of the source text into the target text. Equivalent, not sameness. Jadi equivalence, bukan kesamaan. Oke? Makanya tadi di luar dari translation proper atau translation yang kita kenal sebagai translation itu ada intralingual translation, juga ada intersemiotic translation. Ada orang menerjemah itu bukan dari teks ke teks yang lainnya, tapi teks ke video, for example, teks ke gambar. Apakah itu translation? Berdasarkan pada pemahaman definisi Jacobson, it is a translation, but it is called intersemiotic translation. Jadi ada banyak layer di dalam terjemahannya sendiri. Nah, kembali ke konsep equivalence, kalau kita mau menerjemahkan yang sama, tentu Friday the 13 dalam bahasa Inggris itu harus jadi Friday the 13 juga di dalam bahasa Spanyol. But then we found out that Spanish people do not recognize, are not familiar with the concept of Friday the 13 as a symbol of bad luck day. Yang mereka kenal sebagai bad luck day itu adalah hari Selasa. So we are facing these choices whether we are retaining Friday or we are translating into Tuesday.
Jadi antara Friday the 13 dengan Martes tadi itu yang ekuivalen. Dia tidak sama tapi ekuivalen. Oke. Jadi ada beberapa ahli yang mendefinisikan equivalence, ada yang formal equivalence, ada yang dynamic atau functional equivalence. Peter Newmark membedakan semantik dengan communicative translation atau semantic equivalence dengan communicative equivalence. Jadi yang namanya formal dan semantic equivalence relies heavily on whether you are translating in equivalent forms. Jadi dia lebih melibatkan kesamaan secara formal atau secara form, secara struktur. Sementara kebalikannya yang dynamic atau functional equivalence ini lebih menitik beratkan pada how you render the message into your target readership. How you make sure that the message of the source text is understood by the target readership well. Seperti itu. Jadi kalau harus mengorbankan struktur, maka korbankan struktur. Yang penting adalah target leadership itu bisa mengakses meaningnya secara lebih baik dibanding hanya mempertahankan strukturnya saja. Oke, jadi dari definisi yang ada kita bahas tadi, kita bagi beberapa prinsip etik di dalam translation itu. Yang pertama sekali, translation itu adalah pekerjaan yang menghasilkan target text yang faithful terhadap source text. Itu adalah prinsip utama. Jadi sedapat mungkin kita masih harus mengadopsi formal equivalence. So your target text must be faithful to your source text. You cannot modify unless you have a very definite reason to justify your modification. Jadi prinsip pertamanya tetap adalah being faithful to source text. Kalau tidak faithful source text tanpa justifikasi, maka itu sama dengan kita meng-create teks baru gitu. Tapi kemudian gradasinya adalah kemudian pindah pada when you maintain your faithfulness to the source text, you also have to make sure that your translation is acceptable in the target language and culture. So if you then have to make modification, it must be made in order to make the target text acceptable by your target readership. So what you create in the end is the equivalence between the source text and the target text, not sameness. But always remember that translation must be faithful to the source text. I think that's all our talk today. I'm going to maybe send another video about some principles in equivalence based on text typology in the future meeting. Thank you very much. I hope you enjoy the video and stay safe, stay healthy, stay home. Thanks.